Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni. Yang terhormat Bapak Dr. Ikomang Sudarmo SPD MPD dan Bapak Adrianus Iwayan Ilya Yuda Sukmana Eskom MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai isi bahan ajar. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak tahu. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama Ilham Fatwa Adi Pratama dengan NIM 2016 011 065. Yang kedua KDA Yuhandayani dengan NIM 2017 011 009. Yang ketiga Putu Noni Panyayanti dengan NIM 2017 011 011. Dan yang terakhir atas nama Kade Indah Surya Dewi dengan NIM 2017 011 013. Langsung saja ke materi pertama, yaitu definisi bahan ajar. Bahan ajar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang wajib dipelajari oleh siswa atau peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditentukan. Selanjutnya yaitu isi bahan ajar. Definisi isi bahan ajar adalah segala sesuatu yang dimuat dalam bahan ajar, baik berupa informasi, alat, maupun teks yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik, dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa bahan ajar mengandung 3 isi yang substansinya meliputi 3 jenis, yaitu pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap. Isi bahan ajar yang pertama yaitu pengetahuan, di mana pengetahuan itu sendiri memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama adalah konsep. Konsep dalam bahan ajar adalah segala hal yang wujudnya berupa pengertian-pengertian yang dapat muncul sebagai hasil dari pemikiran, yang meliputi pengertian, definisi, ciri khusus, inti atau isi, hakikat, dan lain sebagainya. Contoh dari konsep itu sendiri adalah hukum. Hukum ialah peraturan yang wajib ditaati atau dipatuhi bagi pelaku dari pelanggar hukum tersebut dan akan dikenai sanksi perdata atau pidana. B. Fakta. Segala hal yang berwujud kebenaran dan kenyataan meliputi nama-nama objek, lambang, peristiwa sejarah, nama orang, nama tempat, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Contohnya yaitu ada ujung pandang yang berada di Sulawesi Selatan, kemudian ibu kota negara Indonesia yaitu adalah Jakarta. Dalam 1 minggu ada 7 hari, dan Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian C yaitu ada prosedur. Prosedur yaitu merupakan langkah-langkah yang sistematis atau urut dalam mengerjakan suatu aktivitas tertentu dan kronologi dari suatu sistem. Contohnya, langkah-langkah membuat bahan ajar antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, langkah menyusun analisis kebutuhan bahan ajar yang di dalamnya terdiri atas analisis kurikulum, analisis sumber belajar, analisis memilih dan menentukan jenis bahan ajar. Yang kedua yaitu langkah membuat peta bahan ajar. Yang ketiga yaitu langkah membuat bahan ajar sesuai dengan strukturnya. Kemudian yang D ada prinsip. Prinsip yaitu adalah hal-hal pokok utama dan mempunyai posisi yang paling penting meliputi rumus, dalil, postulat, adigium, teori, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan dampak sebab akibat. Contohnya, yaitu ada air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Maka dari itu, jika kita membuat selokan, pembuangan air harus menurun dan tidak boleh datar.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu 2 keterampilan. Keterampilan adalah materi atau bahan yang ada hubungannya dengan kemampuan pengembangan ide, memilih bahan, menggunakan peralatan, dan teknik kerja. Dilihat dari tingkatan keterampilan seseorang, aspek keterampilan dibedakan menjadi gerak awal, semi rutin, dan rutin atau terampil. Keterampilan itu sendiri perlu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dengan memperhatikan aspek minat bakat dan harapan peserta didik tersebut. Tujuannya adalah agar peserta didik mampu mencapai penguasaan keterampilan bekerja yang secara ditunjang oleh keterampilan hidup. Yang ketiga, sikap atau nilai. Bahan ajar, sikap atau nilai adalah bahan untuk mempelajarkan yang berkenan dengan sikap yang ilmiah. Sikap adalah A. Nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan dalam belajar yaitu nilai menunjukkan bahwa peserta didik bisa dengan orang lain yang berbeda agama, suku, dan status sosial. B. Nilai kejujuran. Nilai kejujuran dalam belajar yaitu nilai yang mampu jujur dalam melaksanakan observasi atau eksperimen serta tidak memanipulasi data dari hasil observasi. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai kasih sayang. Nilai kasih sayang memberikan pengertian bahwa peserta didik tidak membeda-bedakan orang lain yang memiliki karakter dan kemampuan ekonomi sosial yang berbeda, karena semua itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Berikutnya, nilai tolong-menolong. Nilai tolong-menolong mengajarkan peserta didik mau membantu orang lain yang membutuhkan tanpa minta dan mengharapkan belas jasa dalam bentuk apapun. Berikutnya ada nilai semangat dan minat belajar. Nilai semangat dan minat belajar yaitu peserta didik mempunyai minat, semangat, dan rasa ingin tahu yang besar dalam belajar. Berikutnya ada nilai semangat bekerja. Nilai semangat bekerja mengajari peserta didik mempunyai rasa untuk bekerja keras dan belajar dengan giat. Berikutnya ada bersedia menerima pendapat orang lain. Bersedia menerima pendapat orang lain dengan bersikap legowo, tidak alergi terhadap kritik, serta menyadari kesalahan sehingga saran dari orang lain dapat diterima dengan hati yang terbuka dan tidak merasa sakit hati. Baik, demikian presentasi dari kelompok 4 mengenai materi isi dari bahan ajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni.